Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, janganlah berkata, aku tidak meminta apa-apa kepada Allah. Sebab jika perkara yang aku minta itu telah ditentukan untukku, maka ia pasti datang kepadaku, baik aku memintanya maupun tidak. Jika perkara itu tidak ditetapkan untukku, maka perkara itu tidak akan aku dapatkan, sekalipun aku meminta kepadanya. Jangan berkata demikian. Hendaklah kamu berdoa dan memohon kepada Allah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu perlukan, berupa perkara-perkara yang baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Tetapi janganlah kamu meminta perkara yang haram dan membahayakan kamu. Hal ini karena Allah telah menyuruh kita untuk memohon kepadanya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doamu. Quran surat ke-40 ayat 60. Dan firman-Nya, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Quran surat keempat ayat 32. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mohonlah kepada Allah dengan sepenuh keyakinanmu bahwa permohonanmu itu akan diterima oleh Allah. Beliau juga bersabda, berdoalah kepada Allah dengan menengadahkan telapak tanganmu. Masih banyak lagi sabda-sabda beliau yang senada dengan itu. Janganlah kamu berkata, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah, namun Dia tidak memperkenankan permohonanku, maka sekarang aku tidak mau lagi memohon kepadanya. Janganlah berkata demikian. Teruslah berdoa kepada Allah. Jika suatu perkara itu telah ditetapkan untukmu, maka perkara itu akan kamu terima setelah kamu meminta kepadanya. Ini akan memperkokoh keimananmu dan keyakinanmu kepada Allah serta kesadaranmu akan keesaannya. Ini juga akan melatih kamu untuk senantiasa memohon kepada Allah dan bukannya kepada selain Dia di dalam setiap waktu dan keadaan, serta memperkuat kepercayaanmu bahwa permohonanmu itu akan dikabulkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Jika suatu perkara itu tidak diperuntukkan kepadamu, maka Allah akan memberikan perasaan cukup kepadamu di dalam perkara itu dan memberikan rasa gembira berada di sisi Allah yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa, meskipun kamu miskin. Jika kamu berada dalam keadaan kemiskinan dan sakit, maka Allah akan membuatmu gembira dengan keadaan itu. Jika kamu berhutang,
maka Allah akan melunakkan hati orang yang memberikan hutang kepadamu itu, sehingga ia tidak mengerasimu supaya membayar dengan segera. Bahkan orang itu akan memberi tempo yang lama atau mengurungkan pembayarannya dan atau menghapus hutang itu. Jika pembayaran itu tidak dikurangi atau tidak dihapuskannya di dunia ini, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadamu di akhirat kelak sebagai ganti apa yang tidak diberikannya kepadamu saat kamu memohon kepadanya di dunia. Karena Allah Maha Pemurah dan tidak menghendaki balasan apa-apa. Oleh karena itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan orang yang memohon kepadanya di dunia ini dan di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, ia akan tetap mendapatkan apa yang dimohonkannya. Jika tidak di dunia ini, maka di akhirat kelak ia akan mendapatkannya jua. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa di hari perhitungan kelak, si mukmin akan melihat di dalam catatan-catatan perbuatannya beberapa perbuatan baik yang tidak ia laksanakan dan ia sendiri tidak menyadarinya. Ia akan ditanya, "Kenalkah kamu kepada perbuatan itu?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu dari mana datangnya ini." Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ini adalah balasan doamu yang kamu lakukan di dunia dahulu. Dan ini karena di dalam kamu berdoa kepada Allah itu, kamu ingat kepadanya dan mengakui keesaannya. Meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberi seseorang apa yang pantas diberikan kepadanya, tidak mengatakan bahwa daya dan upaya itu datang dari dirimu sendiri, dan membuang kebanggaan dan kesombongan. Semua itu adalah perbuatan yang baik, dan semua itu memiliki balasannya di sisi Allah yang Maha Gagah lagi Maha Agung."